Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada video kali ini, saya akan membahas kembali soal analisis logis untuk part yang keempat. Konteks soal pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana cara kita mengatur ruangan 6 staf. Ya, ada 6 ruangan yang disiapkan, ruangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan tentu kita melakukan simbolisasi untuk masing-masing nama. Jadi Bu Ara itu A, Bu Cesa itu C, Pak Kodi itu K, ya, Pak Haris itu H, kemudian Pak Fido itu F, ya, Pak Luki itu L, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melakukan simbolisasi, langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita membuat aturan ini menjadi lebih simple. Kita buat modelnya saja. Nah, sekarang langkah pertama kita lihat aturan yang pertama. Yang pertama adalah Bu Ara itu harus sering bercakap-cakap sehingga cukup bising bagi ruangan di sebelahnya. Berarti karakteristik dari Bu Ara itu adalah bising. Jadi Ara itu bising. Nah, atau saya tulis BI saja. Kemudian yang kedua, Bu Cesa. Bu Cesa itu dia karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah alergi asap rokok dan meminta ruangan nomor 5. Berarti ini Bu Cesa itu rokok tetapi dia tidak suka. Berarti saya tambahkan garis itu yang menandakan bahwa Bu Cesa itu tidak suka rokok dan meminta ruangan nomor 5. Sehingga ruangan nomor 5 sudah bisa kita isi. Yaitu Ibu Cesa. Selanjutnya, Pak Kodi itu tidak bisa bekerja jika bising. Berarti K itu dia ya tidak bisa ketika bising. Kalau kata tidak, kita tambah garis ini supaya membedakan mana yang tidak, mana yang bukan. Oke, selanjutnya syarat keempat, Pak Haris ingin kantornya berdekatan dengan Pak Fido. Berarti Pak Haris itu dia berdekatan dengan Pak Fido. Selanjutnya Pak Luki, Pak Haris, dan Pak Kodi itu adalah perokok. Berarti Pak Luki L, H, ya. Kemudian K itu R, ya. Jadi mereka R atau perokok. Sehingga kita sudah menemukan kontradiksi di sini. Ya, di mana Ibu Cesa tidak suka merokok, sementara Pak Luki, Pak Haris, dan Pak Kodi itu perokok, sehingga mereka tidak mungkin berdekatan. Kontradiksi yang lainnya adalah ini, antara Ibu Ara dan Pak Kodi. Berarti mereka juga tidak boleh berdekatan. Nah, sekarang kita coba susun mereka sesuai dengan syarat-syarat ini. Yang paling mudah kita lihat adalah ini. Coba kita lihat syarat yang bagian kelima, yaitu Pak Luki, Pak Haris, dan Pak Kodi itu adalah seorang perokok. Sehingga posisinya itu tidak mungkin berada pada 4 dan 6. Karena Ibu Cesa ini tidak suka rokok. Ya, sehingga posisi mereka itu pasti berada di sini. Di 1, 2, 3. Ya, posisi mereka pasti ada di situ. Langkah selanjutnya adalah ini. Aturan yang keempat, Pak Haris itu harus berdekatan dengan Pak Fido. Nah, sementara Pak Haris ini seorang perokok. Artinya bahwa kalau berdasarkan aturan tersebut berarti Pak Fido itu tidak mungkin di sini. Tidak mungkin di 6. Karena kalau di 6, ya harusnya Pak Haris itu ada di 5. Sementara Pak Haris itu adalah seorang perokok yang tidak mungkin atau tidak boleh dekat dengan Ibu Cesa. Sehingga Pak Fido itu pasti berada di urutan ke-4. Nah, sekarang ketika Pak Fido di urutan ke-4, berarti yang mengisi urutan ketiga itu adalah Pak Haris. Nah, clue selanjutnya adalah clue selanjutnya itu adalah
Pak Kido itu ya tidak suka bising. Artinya antara Pak Kido dengan Ibu Ara itu tidak boleh berdekatan. Ya. Nah, dengan demikian tidak ada pilihan lain, maka Ibu Ara itu berada pada posisi 6. Karena di posisi 6 ini tidak mungkin diisi oleh Pak Luki maupun Pak Kido yang keduanya suka perokok, ya. Sehingga posisinya itu pasti urutan ke-6 itu adalah Bu Ara, ya. Nah, sekarang sementara Bu Ara itu suka bising, Pak Kido tidak suka bising. Artinya kalau begitu berarti Pak Kido itu tidak mungkin di urutan kedua, karena kalau di urutan kedua dia bisa saja mendengar Bu Ara ini bercakap-cakap sehingga bising. Maka dia akan memilih posisi yang pertama. Dan otomatis yang isi posisi kedua itu adalah Pak Luki. Nah, sekarang kita sudah dapat posisinya. Ruang pertama itu Pak Kido, ruang kedua itu Pak Luki, ketiga adalah Pak Haris, keempat Fido, kelima Ibu Cesa, dan keenam itu Ibu Ara. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan ini. Walaupun pertanyaannya itu boleh saja tidak hanya sekedar ini, ada beberapa pertanyaan yang lain sesuai dengan konteks soal kita, ya. Ini pertanyaannya adalah ruangan yang paling jauh dari ruangan kerja Pak Fido adalah ruangan kerja siapa? Kita coba lihat, Pak Fido itu berada di urutan keempat. Maka yang paling jauh itu otomatis adalah Pak Kido. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah C. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.